Kemudian ketika dikatakan berkuasa, sekarang aja saya ikut disingkirkan gitu kan. Apanya yang berkuasa? Karena koruptor itu kan orang-orang pinter juga gitu kan. Nggak ada koruptor itu orang bodoh gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin di seluruh Indonesia dan dunia. Pada kali ini nih, kesempatan kali ini nih, saya kedatangan tamu yang luar biasa, bagi saya satu kehormatan ini, tokoh muda Indonesia bagi saya. Dan tentunya kita berdecak kagum terkait dengan bukan hanya pikirannya tapi tindakan-tindakannya dalam pemberantasan korupsi. Nah, seluruh rakyat Indonesia pasti tahu itu. Nanti kita perkenalkan ini. Beliau saya mengatakannya tokoh kebanggaan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena beliau ada di dalam KPK, ya, lalu memberantas korupsi, dan itu tidak ada urat takutnya gitu loh. Tidak ada itu dia takut mati gitu, tidak ada itu takut diancam dan lain sebagainya. Nah, kita sapa dulu nih beliau ini. Assalamualaikum Bang Yudi Purnomo Harahap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih nih Bang sudah hadir di channel saya, Ujang Komarudin Channel. Nah, beliau ini mantan ketua wadah pegawai KPK. Masih. Bayangkan, saya bilang mantan, mohon maaf teman-teman, jadi masih bayangkan. Sekarang posisinya masih sebagai ketua wadah pegawai KPK. Luar biasa, masih muda loh. Bukan senior loh, ininya ketuanya loh. Nah, ini tentu kita sebenarnya punya harapan terhadap beliau nih. Jadi kalau saya perkenalkan secara detail akan lama ini. Jadi saya percaya seluruh rakyat Indonesia kagum dengan beliau atas pemberantasan korupsi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang nih Bang. Karena saya yakin ya, saya dengan Bang Yudi masih waras nih Bang. Kita ini, channel saya ini masih membangun kewarasan, mengangkat tokoh-tokoh muda untuk bisa sharing, ya kan, membawa inspirasi atau membuat inspirasi atau menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, Bang. Jadi sebenarnya channel saya juga bukan dilihat oleh orang Indonesia aja, Bang. Dubes-dubes itu pada lihat, Bang, karena saya sering diundang juga oleh dubes-dubes untuk diwawancarai gitu. Nah, Bang, Abang nih di KPK nih, saya tahu track record Abang dari media kan. Bahkan saya juga sering satu forum dengan Bang Abdullah Hemahua. Jadi saya tahu persis mana orang-orang yang bersih gitu ya, mana yang berintegritas, mana orang-orang yang hebat di KPK. Nah, Abang ini kan orang hebat ini, ya kan. Tetapi kenapa gitu, mohon maaf, ada TWK gitu ya, ada TWK, tetapi kok TWK-nya mohon maaf menendang Abang gitu loh, bukannya malah dipertahankan, dijaga sebagai aset KPK dan aset bangsa, tapi Abang ditendang. Tetapi mohon maaf, sebelum pertanyaan itu, saya ada pertanyaan sebelumnya nih, kira-kira kenapa Abang awalnya masuk ke KPK nih? Siapa? Kira-kira seperti apa nih? Makasih Akang. Jadi dulu itu ya Kang ya, kita mungkin sebelum saya masuk kan ke KPK itu kan lembaga yang baru berdiri, ya. Dan ketika lembaga baru berdiri, itu ditegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang independen dan pegawainya adalah independen. Artinya pegawainya itu bukan bagian dari aparatus sipil negara, walaupun digaji oleh negara, tapi mereka menjadi pegawai tetap KPK. Nah, disitulah kemudian saya yang sudah lulus mahasiswa ya, sudah lulus kuliah, kemudian ikut dalam program di KPK namanya Indonesia Memanggil. Yang kedua, artinya angkatan kedua gitu. Jadi sampai saat ini sudah 12 angkatan ya untuk menjadi pegawai tetap dan tidak tetap KPK. Nah, jadi saya ketika di mahasiswa kan saya sering banyak ikut kegiatan-kegiatan aktivis mahasiswa gitu kan. Sering menganalisis, kemudian sering membaca, paham bahwa permasalahan di bangsa kita pasti ujung-ujungnya adalah korupsi. Ya, kemiskinan terjadi karena ada korupsi. Yang bayangkan misalnya kayak bansos kemarin, bansos itu
udah jelas untuk rakyat miskin gitu kan masih dikorupsi gitu kan. Kecuali gini bansos untuk orang kaya dikorupsi mungkin mungkin kita masih bisa tapi ini bansos tapi juga bantuan sosial untuk rakyat miskin tapi masih dikorupsi. Itu saya melihat wah ini koruptor harus diberantas, kalau tidak jenjang antara rakyat miskin gitu kan dengan yang kaya itu akan semakin jauh disparitasnya. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Dan terutama misalnya bagaimana rakyat susah mencari makan, susah mencari pekerjaan karena harta dan kekuasaan itu hanya dibuat oleh segelintir orang. Itulah kemudian saya memberanikan diri ya untuk ikut dalam rekrutmen. Saat itu masih fresh graduate gitu kan, masih kalau bahasa zaman sekarang masih unyu-unyu gitu ya. Masih sangat muda, idealis. Ya kemudian saya ikut seleksi yang sangat ketat saat itu. Sekitar katanya panitia saat itu 26.000 orang lah. Tapi ada 52 orang gitu ya di angkatan saya yang terpilih dan saya pun juga dimulai dari namanya calon pegawai fungsional ya. Jadi calon dulu 1 tahun dikasih pendidikan, kemudian kita ada semacam orientasi, baru 1 tahun kemudian kita dilantik. Jadi kita merintis dari nol. Dan ketika itu juga saya pertama kali belum jadi penyidik gitu kan. Sekarang kan saya jadi penyidik media. Sebelumnya saya adalah bagian di pencegahan. Jadi tugas saya waktu itu sosialisasi. Kemudian ketika KPK kurang penyidik, ya saya dulu waktu itu juga sudah punya SK penyelidik. Namun karena KPK saat itu kan masih sedikit orang, jadi walaupun punya SK penyelidik, saya ditaruh di bagian pencegahan. Nah karena sudah punya SK penyelidik, maka akan lebih mudah untuk jadi penyidik. Maka saya pun tahun 2013 Januari dilantik menjadi penyidik dan sampai saat ini saya tetap penyidik ya. Kemudian di sela-sela itu kan di KPK ada organisasi namanya Wadah Pegawai KPK untuk menyalurkan aspirasi pegawai KPK kepada pimpinan, advokasi dan sebagainya. Ya saya tahun 2018 dilantik ya, setelah terpilih melalui pemilihan ketua wadah pegawai KPK yang saat itu calonnya banyak sekali, ada 11 gitu ya. Senior paling banyak. Alhamdulillah teman-teman memilih saya juga kaget saya paling muda gitu kan. Sebelumnya kalau ada pegawai ini tentu banyak tokoh-tokoh yang sudah menjadi ketua wadah pegawai ya. Ada Pak Johan Budi SP gitu kan. Kemudian ada Bang Novel, seperti itu. Jadi itu Mas, jadi kegeraman saya terhadap korupsi Kang, itu yang menyebab saya harus bergabung dengan KPK untuk lebih konkret. Ya, setidaknya misalnya saya ikut terlibat langsung dalam upaya-upaya mengungkap kasus korupsi. Dan ketika terjun di dalam KPK itu sangat luar biasa sekali. Saya melihat bagaimana korupsi di Indonesia itu sebenarnya bukan karena kebutuhan. Saya tidak pernah menemukan Kang, ada orang korupsi Pak, saya korupsi karena anak saya nggak bisa makan, nggak bisa jajan sekolah, gitu kan. Saya korupsi karena istri saya nggak bisa belanja sayur depan rumah, gitu kan. Dari yang receh gitu, enggak gitu, bukan karena rakus, gitu kan, greed, gitu. Karena apa? Karena harta mereka saja nggak habis 7 turunan ketika korupsi, seperti itu. Dan yang paling menarik adalah bahwa masyarakat tidak menyangka, ya. Dan tidak merasa bahwa uang mereka dirampok gitu. Karena ini berbeda dengan misalnya ketika kita nih akhir bulan uang tinggal 100.000 di dompet, dicopet. Kurang apa kita sama pencopetnya gitu kan. Nah, makanya sekarang kenapa ada misalnya kayak KPK untuk menangkap para koruptor sehingga masyarakat sadar bahwa ada uang rakyat yang diambil oleh para koruptor untuk memperkaya dirinya dan kroninya, karena korupsi sepanjang sejarah itu tidak pernah dilakukan seorang diri ya. Dalam pasal suap atau pasal korupsi aja ada namanya suap menyuap, tidak mungkin ada orang menyuap tanpa ada yang disuap gitu sebenarnya gitu kan. Jadi sejarahnya karena rasa idealisme saya ya melihat bahwa salah satu permasalahan bangsa ini adalah korupsi, dan kalau korupsi itu dibasmi ya. Pasti negara ini akan sejahtera. Iya, negara-negara yang korupsinya rendah itu maju gitu. Singapura itu hanya 1 jam mungkin ya, kurang lebih perjalanan dari Jakarta ke sana. Itu kita disparitas kotanya, kemajuannya itu jauh gitu. Kenapa? Karena di sana korupsinya kurang. Gitu. Kita jangan membandingkan dengan negara di Eropa atau Australia gitu ya. Kita membandingkan dengan Singapura saja yang itu sangat-sangat jauh. Karena apa? Karena korupsi di sana diberantas. Pejabat di sana ya
tidak berpikiran untuk korupsi, gitu. Karena mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu Kang. Wah, ini luar biasa guys penjelasan beliau. Beliau terpanggil untuk mengabdi pada bangsa negara dan negara. Kenapa? Karena korupsinya kita luar biasa. Dan kita tidak bisa pungkiri, ya kan kita menyaksikan bangsa ini mohon maaf miskin. Kan gini Bang, kata orang kan negara kita kaya, padahal enggak gitu kan. Yang kaya itu kan mohon maaf koruptornya, yang kaya itu pejabatnya, rakyatnya miskin, negaranya miskin kok. Nah Bang, saya ada pertanyaan lagi melanjuti apa yang Abang sampaikan. Nah, masih muda ya, idealis, luar biasa, terpilih menjadi ketua wadah pegawai KPK. Nah, ceritanya gimana sih bisa kepilih tuh? Kan ibaratnya masih banyak yang lain gitu, tapi kok Abang, bagi saya ini unik gitu. Bagi saya ada pertanyaan yang menggelitik, kenapa bisa terpilih? Dan karena bagaimanapun kan wadah KPK itu kan walaupun kerja misalkan tugasnya untuk menjembatani ya komunikasi dengan pimpinan, tapi kan ini tokoh gitu loh. Ini juga bukan orang biasa gitu. Nah, Abang ini orang luar biasa. Ceritanya gimana bisa terpilih itu? Ya, memang ketika itu saya sebenarnya tidak ada ini ya keinginan untuk menjadi ketua wadah pegawai KPK karena saya pikir periode berikutnya saja mungkin gitu ya. Tapi saat itu saya masih ingat ketika saya sedang memeriksa saksi gitu kan. Kemudian pada saat memeriksa saksi itu di daerah Sumatera Utara gitu ya. Itu tiba-tiba terbesit, kan ada pengumuman gitu kan, pendaftaran calon untuk menjadi ketua wadah pegawai KPK. Tiba-tiba terbesit ketika meriksa saksi ini, loh, wadah pegawai KPK ini butuh orang muda gitu kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan akan menggantikan Bang Novel Baswedan yang matanya rusak akibat diserang gitu kan oleh air keras. Sempat waktu itu ada ini ya, bisa nggak ya? Terus siapa sih mau milih saya gitu kan? Paling tidak minimal kan teman angkatan gitu kan. Iya. Kemudian kapabilitas gitu ya. Kapabilitas kan tentu selain harus berani dengan pimpinan ya. Karena walaupun pegawai muda, tapi harus berani bersuara gitu kan. Nanti takutnya ditekan gitu kan. Iya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bisa nggak mengakomodir seluruh pegawai KPK. Karena di KPK ini unik. Di situ ada polisi, ada jaksa, ada pegawai tetap KPK, pegawai tidak tetap KPK, belum lagi pegawai outsource, ya kan, belum lagi PNS yang dipekerjakan dengan berbagai macam ragam. Itu tetap harus bisa istilahnya menyatukan, kalau bahasa saya waktu itu adalah menjadi payung bagi pelangi yang ada di KPK. Ya alhamdulillah ya terpilih setelah 2 putaran gitu ya, terpilih, dan dari situ pun kemudian ya dengan program-program kerjanya ya kita ya istilah sampai sekarang pun berhasil lah dan masih dipercaya oleh teman-teman gitu ya, untuk tetap memimpin wadah pegawai KPK yang memang ini unik. Wadah pegawai KPK walaupun anggotanya 1.500 ya, tapi kemudian namanya itu saya lihat tuh menjadi kayak nasional gitu kan. Iya, iya betul, Padahal Bang. sebenarnya wadah pegawai KPK kan intinya hanya mengadvokasi pegawai gitu kan, kemudian tentang kesejahteraan. Jadi ketika ada pegawai yang ingin meminjam ke bank gitu kan, kita memfasilitasi gitu kan untuk renovasi rumah gitu kan, untuk biaya anak sekolah seperti itu, untuk kredit tanpa agunan lah seperti itu dengan SK itu sebenarnya. Kemudian kepimpinan jika ada permasalahan, kemudian kalau ada pegawai melanggar etik kita mendampingi dan sebagainya. Namun karena memang yang ada di KPK seperti itu ya, dan kemudian kita juga mengadvokasi misalnya ada teror terhadap pegawai KPK, tentu orang jadi semakin sangar gitu kan kepada wadah pegawai. Bahkan ketika saya bertemu dengan panitia pansel pimpinan KPK gitu ya, tahun 2019 itu mereka bertanya apakah wadah pegawai KPK itu menguasai KPK. Kaget saya gitu kan. Pak, saya aja dari sisi pegawaian, saya pegawai muda. Saat itu saya masih pegawai muda ya. Istilahnya belum jauh lah kepimpinan, jadi pegawai muda, kemudian madya, utama, direktur, deputi, jauh banget baru kepimpinan gitu. Itu jauh sekali gitu. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa bisa menyadap, bisa ini enggak gitu kan, enggak bisa karena tangan saya hanya laku kalau untuk tanda tangan kredit tanpa agunan gitu kan. Kalau misalnya untuk seperti ini kan nggak laku gitu kan. Kemudian
ketika dikatakan berkuasa, sekarang aja saya ikut disingkirkan gitu kan. Apanya yang berkuasa gitu. Tapi propaganda itu hal yang inilah yang kemudian kita jelaskan pada pansel seperti itu. Tapi memang akhirnya di media pun juga ramai kan, sosmed dan sebagainya. Namun sekali lagi ya, saya pikir itu adalah dinamika gitu ya. Memang membawa gerbong wadah pegawai itu memang harus kuat gitu ya. Apalagi saat itu kan sentralnya di saya. Kalau sekarang agak lebih mending, pergerakan kan ada 75 orang, semuanya punya kapabilitas gitu ya. Jadi kita bisa lebih untuk membagi-bagi bagaimana pekerjaan dan upaya-upaya kita dalam melawan usaha-usaha untuk menyingkirkan kita dari KPK ini yang dengan cover yang namanya atas wawasan kebangsaan. Padahal kita ini kan tidak mau untuk berhenti dari KPK gitu. Tapi dengan cara ini ya kita diberhentikan, walaupun saya melihat ya bahwa kita ini diberhentikan sangat luar biasa ya, dari tes wawasan kebangsaannya yang dengan berbagai macam lembaga gitu kan yang ikut dalam tes wawasan kebangsaan, kemudian ada berita acara pemberhentian kita 51 orang gitu ya, dengan ada 2 menteri gitu kan, kepala KSN, ada saya lihat tanda tangannya kepala LAN, kemudian 5 pimpinan KPK gitu, kemudian kepala BKN. Sangat luar biasa saya pikir, peluru untuk bisa membuat kita bisa berhenti di KPK. Tapi kita tidak boleh berhenti. Seperti yang saya sampaikan, kan kita sehari-hari sudah bertarung melawan koruptor ya, koruptor yang punya uang, relasi, hitung kuasa, dan tentu kita juga sudah tidak takut dengan hal seperti ini. Ketika ada pimpinan salah pun juga kita tegur gitu kan, termasuk ini ketika ada upaya menyingkirkan kita berusaha membongkar ini semua ya. Kita ke Komnas HAM, kita ke Ombudsman ya, yang dimana di Ombudsman ini kemarin hasilnya sangat luar biasa ya, bahwa terjadi maladministrasi di situ. Artinya apa? Artinya kami sekarang sudah agak sedikit lega bahwa ketika kami dia katakan TMS dan sebagainya, ini kan aneh gitu kan, karena orang-orang yang tidak memenuhi syarat ya, saya lihat adalah orang-orang inti di KPK gitu. Jadi ada Bang Novel, ada Pak Giri, ada Pak Koko gitu kan. Ya memang semuanya gitu ya, 75 ya, kalau semuanya kolaps lah akan lebih ketahuan lagi gitu ya. Ini udah ada orang-orang pilihan, the chosen people, malah kita dengan bercanda bilang alhamdulillah masuk gitu. Kalau enggak apa kata gue di depan mata teman-teman gue gitu kan. Kadang gitu. Kadang-kadang gitu. Ada apa namanya? Coba lu nggak masuk, coba lu lolos ya, awas lu ya. Kadang-kadang bukan misalnya ini ya. Jadi kita lihat ya, memang kita udah cocok untuk tidak diloloskan di TWK ini gitu kan. Karena memang karena kritis kita, karena jiwa kita yang berani melawan koruptor. Bayangkan, Kang, ada 7 kasatgas gitu kan, kemudian ada 6 penyidik gitu, yang semuanya itu adalah orang-orang menaik kasus besar gitu. Kalau saya kalau saya mungkin lebih banyak ke bukan hanya kasus ya, tapi juga lebih banyak ke wadah pegawai gitu yang kritis. Bayangkan, ketua wadah pegawai tersingkir, wakil ketua pegawai KPK tersingkir ya, wakil ketuanya itu namanya Caharun yang dikenal sebagai Raja OTT gitu kan. Kemudian yang ketiga sekjennya Farid gitu ya. Yang pengurus inti 3 ini selesai semua gitu kan. Jadi ke depan bagaimana ini gitu. Dan tapi yang penting adalah kami tidak pernah mengemis gitu. Ya, perlawanan kami bukti bahwa kami masih memegang integritas. Kami tidak nangis-nangis gitu kan, tolong kok kami bisa diberhentikan gini sebagainya, enggak gitu kan. Kami langsung mencium ada hal yang tidak benar, karena kami kan biasa menginvestigasi. Kami tahu misalnya ketika membaca kasus, wah ini pasti korupsinya di sini, ini pasti pelakunya ini menyembunyikan aset di sini, ya kan? Dengan konsep siapa, bagaimana, di mana, bila mana gitu kan. Kami mengapa gitu kan, kami telusuri, akhirnya dapatlah kemarin ya, yang Ombudsman temuannya maladministrasi di berbagai macam lah tempat. Artinya bahwa kok 75 ini disingkirkan, ini mau apa gitu kan? Pimpinan KPK itu mau ngapain gitu kan? Nah, Bang, boleh saya lanjutkan sebentar? Boleh. Karena menarik banget nih apa yang disampaikan oleh beliau nih. Kita membedah ya.
secara objektif ya, apa namanya, apa ya yang terjadi di KPK dan bangsa ini gitu. Tentu kita sangat kehilangan ya apabila Bang Yudi dan teman-teman 74 apa namanya pegawai KPK lain itu bukan hanya apa tapi tesnya memang untuk menyingkirkan, artinya disingkirkan gitu loh. Nah ini sebenarnya apa isi kepala bangsa ini gitu loh. Apa isi apa namanya kepala pimpinan KPK itu. Nah mestinya apa namanya orang-orang seperti Bang Yudi dan apa namanya senior-senior yang lain lah, saya katakan senior di tempat pegawai yang lain itu yang mestinya dipertahankan. Nah kan begini Bang, ada cerita tuh kalau yang KPK yang lalu ya sebelum revisi itu kan berani jujur, hebat gitu. Kalau sekarang kok berani jujur pecat gitu, itu bener nggak Bang? Saya mau tahu itu, mau konfirmasi ke Bang Yudi. Kalau itu benar, kalau ada orang yang jujur seperti Bang Yudi dan teman-teman yang lain dipecat, itu kan benar dong kalau gitu. Kira-kira seperti apa Bang? Ya itu yang menarik gitu Mas. Kan kita ini kan alih status dari yang sebelumnya pegawai tetap menjadi ASN gitu. Artinya ya sudah tidak ada lagi tes lah gitu kan, misalnya kalaupun ada tes itu hanya asesmen gitu kan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi gitu. Ya bayangkan, saya ngelihat perjuangan kita ini luar biasa, bahkan Presiden pun sampai pidato gitu ya. Presiden pidato 75 jangan diberhentikan, malah orang-orang itu pada rapat 51 diberhentikan gitu kan. Jadi menarik. Ada kekuatan apa ya sampai presiden arahannya aja tidak digubris oleh orang ini. Nah, masalah tadi ya banyak tuh berseliweran ya, berani pecat. Ya saya pikir itu hal yang menarik gitu ya. Apa namanya? KPK harusnya membuktikan pimpinan KPK gitu kan. Harusnya ya mereka tuh sudah prediksi bahwa nanti kalau misalnya ada yang berhentikan mereka menjadi orang yang mengawal. Tapi kami paham gitu kan. Ya dan kami pun tidak menggantungkan nasib kami di mereka gitu. Ya kalau misalnya mereka udah punya itikat baik misalnya dari awal, tentu mereka tahu ini ada tes. Nanti kalau misalnya ada gugur, nanti seperti apa? Kan harusnya bicara seperti itu ya kan. Kami saja sampai saat ini hanya baru menerima SK untuk istilahnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Artinya kami nonaktif dalam tindakan penyidikan gitu. Ini pemberhentian belum gitu ya. Mungkin mereka nunggu sampai nanti November gitu kan. Namun ini yang menarik ya. Belum apa-apa kami sudah dinonaktifkan gitu. Belum, kenapa kami tidak sampai 4 bulan berikutnya kami tetap bekerja gitu. Saya tak kira ada ketakutan apa gitu kan. Apa kami takut kami akan semakin beringas gitu kan menangkapi koruptor gitu kan. Apalagi kita banyak saat ini banyak kasus-kasus besar yang ternyata masyarakat agak kecewa gitu ya. Kemudian tuntutan kasus Benur gitu kan dan vonisnya, kemudian juga kemarin tuntutan dari bansos gitu kan. Ya, saya pikir ya masyarakat lah yang menilai gitu kan. Saya tentu tidak bisa menilai, tapi setidaknya Mas Kang bahwa ya kami pun tetap konsisten bahwa ya banyak yang mengatakan bahwa loh ini kok pegawai-pegawai ini kok nggak takut ya, kalau biasanya di tempat lain pasti orang takut sama atasan gitu kan. Tidak gitu kan. Yang kami takut adalah kami tidak mampu menjaga integritas dan kami pun larut ya. Itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi di Indonesia. Banyak orang-orang diam ketika melihat melihat sesuatu yang tidak benar gitu kan. Ah sudahlah, mendingan saya mikirin hidup saya, enggak gitu kan. Ya, Kami pun ya. masalah hasil ini tidak jadi masalah gitu kan. Tapi penting kami sudah berjuang, ombudsman sudah, tinggal nunggu Komnas HAM Kang. Semoga hasilnya bagus. Tapi yang Amin. intinya bahwa ya jangan sampai, yang paling penting sekarang ada harapan masyarakat. Toh pimpinan sekarang ini hanya sampai 2023 gitu kan. Mereka juga nggak lama, nggak abadi gitu kan. Kayak kami pikir itu nggak abadi gitu kan. Ya kami pun juga makanya masih punya waktu sekitar mungkin 90 hari lagi bagi kami untuk berjuang sebagai pegawai KPK. Yang kami tegaskan juga kami tetap untuk bisa menjadi pegawai KPK ya, karena tidak ada alasan untuk memberhentikan kami gitu ya. Tapi kalaupun tidak ya sudah gitu kan. Tapi setidaknya kami berhasil membuktikan bahwa pelemahan pada proses korupsi ya satunya ini gitu kan. Ya, Ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas. Seperti itu Mas. siap, siap. Wah, semakin ini ya. Kita apa yang ngeri ya kalau melihat cerita beliau gitu ya. Jadi apa ya orang-orang jujur disingkirkan. Lalu mohon maaf negara macam apa kita kalau seperti itu? Kan artinya negara nggak waras. Di mana-mana orang jujur itu aset, aset KPK, aset bangsa, aset negara, aset rakyat gitu loh, bukan untuk disingkirkan. Oleh karena itu saya yakin ya seluruh rakyat Indonesia mendukung ya langkah-langkah
Bang Yudi dan teman-teman yang lain. Saya percaya itu. Saya punya Betul, cerita. Kang Siap. tadi Ya, menarik nih. Menarik gimana? ketika kamu bilang bahwa ini aset dan sebagainya. Ini tadi kita berbicara idealisme. Kita belum bicara kompetensi. Ya. Yang disingkirkan ini ada alumni Australia, ada alumni Jepang, ada alumni dari Belanda, ada alumni dari Amerika gitu kan yang masuk dalam 75 ini gitu kan. Artinya ini orang-orang secara kualitas terbaik gitu kan. Belum pengalaman di KPK, saya udah 14 tahun, ada yang dari KPK baru berdiri gitu kan. Itunya kemudian negara ini pun juga sudah menyekolahkan kita, gitu, mendidik kita, melatih kita. Kayak saya spesialisasi saya hukum anti korupsi gitu kan. Gitu. Jadi berapa banyak negara pun menginvestasi pada saya gitu kan. Kok dengan semudahnya dibeginikan gitu kan? Ya, Ya, betul. bahkan dibilang katanya tidak bisa dibina dan sebagainya. Apa yang nggak bisa dibina? Kita ikut ikut pelatihan dan sebagainya kemana-mana gitu kan. Ke luar negeri dan sebagainya. Jadi dari sisi investasi negara aja kepada kita gitu ya. Agar kita dengan kinerja sekarang itu aja udah banyak gitu. Kok tiba-tiba dibeginikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu kita kan ada ilmu untuk bisa menangkap koruptor. Artinya spesifik, ya kan? Kemudian juga ilmu yang kita ini adalah ilmu yang selangkah lebih maju dari koruptor, ya. Bukan ilmu yang kayak sekarang kan koruptor atau penjahat lebih maju dari penegak hukum. Enggak, kita belajar giat gitu kan. Kita beri pelatihan. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa selangkah lebih maju dari koruptor. Supaya apa? Supaya nggak dikelabui gitu kan. Karena koruptor itu kan orang-orang pinter juga gitu kan. Nggak ada koruptor itu orang bodoh gitu kan. Iya. Mereka berpendidikan gitu kan. Iya. Ngerti bagaimana cara korupsi gitu kan. Ketika korupsi aja mereka harus mengerti caranya untuk korupsi. Ya kalau misalnya ada orang bodoh nggak mungkin dia bisa korupsi karena nggak tahu caranya gitu kan. Gitu. Oke Kang. Nah, wah luar biasa ya, mengupas tuntas ini persoalan-persoalan korupsi di Indonesia. Dan ini tentu amal jariah beliau ya untuk bangsa ini dalam YouTube saya ini. Nah, Kang, sebenarnya kasus-kasus besar apa yang pernah Abang ungkap ya kan? Kan itu kan butuh nyali yang luar biasa lah untuk menangkap orang-orang, mohon maaf tadi, orang yang pintar, berpendidikan, yang korupsi. Kasus-kasus besar apa Bang yang pernah Abang tangani dan pernah, mohon maaf ya, diangkat di KPK begitu? Baik, terima kasih Kang. Jadi apa sih kunci keberhasilan suksesnya KPK saat ini Kang? Ya. Karena independensi pegawainya yang menjadi pegawai KPK dan loyal kepada KPK hanya satu, kepada KPK. Mereka tidak memikirkan nanti wah saya harus ke instansi lain, ya kan, tidak berpikir untuk dipindahkan. Itu intinya dulu di situ. Kemudian yang kedua, dari rekrutmennya, integritas kompetensinya. Ya, dari sinilah kemudian tercipta pegawai KPK yang siap untuk bisa bekerja berkomitmen kasus sebesar apapun gitu. Kasus saya paling pertama kali dan paling besar itu Senturi gitu kan, ketika 2012. Ngeri kali. Saya masih usia 30 tahun saat itu gitu kan. 30 tahun kurang malah kan gitu. Udah menangani kasus Senturi yang seluruh Indonesia gitu ya, itu membicarakan gitu. Jadi bayangkan saya terlibat, bahkan saya mengurus barang buktinya gitu. Jadi ribuan barang bukti itu saya paham lah bagaimana istilahnya korupsi di ketika terjadi Bank Senturi itu. Nah, itu saya masih junior lah gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada kasus di KTP, kasus Pelindo 2, OTT, ada beberapa kali OTT ya. Menteri pun saya sudah ada 2 menteri yang saya tangani gitu ya. Kemudian juga direksi BUMN, bupati, gubernur, DPR, DPRD, banyaklah Kang yang sudah saya tangani. Yang paling banyak itu ya tangani Sumatera Utara ya. Mulai dari dulu gubernurnya, kemudian anggota DPRD-nya. Itu yang menarik ya ketika saya menangani kasus korupsi yang besar ini ya. Memang mereka itu sebenarnya takut untuk ditangkap gitu kan. Mereka mau duitnya aja gitu. Menemukan ada koruptor yang mau 1 hari pun di penjara, nggak mau. Makanya mereka menggunakan berbagai macam cara lah untuk bebas gitu ya. Tapi karena integritas dari pegawai KPK, akhirnya ya tidak bisa gitu kan. Kenapa? Karena di KPK yang paling bagus itu sistemnya Kang. Kasus apapun bisa ditangani gitu. Karena sistem yang bagus dan pemimpin itu yang paling penting. Ya, jadi ya
saya juga ya bangga juga menjadi bagian misalnya proyek dalam IKTP, bagaimana dulu kita IKTP itu bayangkan kerugian negaranya aja 2 triliun lebih Kang, gitu kan. Itu kita beliin cimol dapat berapa banyak. Gitu Kang. Ya, luar biasa membanggakan Bang Yudi ini ya. Jadi publik harus tahu nih, anak-anak muda Indonesia harus tahu. Rakyat Indonesia itu bahwa beliau orang berintegritas, orang hebat, membanggakan. Kenapa harus disingkirkan oleh orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab? Ini pertanyaan kita. Nah, Bang, ketika banyak menangani kasus gitu lah. Sekarang juga bagi saya Abang adalah aktor pejuang lah ya untuk menyelamatkan KPK lah kalau saya katakan sebegitu. Nah, sebenarnya pernah nggak ada ancaman-ancaman ya dari Abang atau teman-teman Abang apa ya apa anggap angin lalu aja ancaman sudah sering biasa gitu pembunuhan atau apa keluarga itu ada nggak Bang ancaman seperti itu? Ya tentu saja seperti saya katakan kan yang kita lakukan orang punya kuasa, punya jaringan gitu kan, punya uang gitu kan. Tentu mereka melakukan berbagai macam cara lah gitu kan. Ya misalnya kayak waktu dulu waktu kita paling kalau saya sih nggak terlalu banyak teror lah ya. Tapi kan teman-teman yang lain kayak misalnya penganiayaan di Hotel Borobudur, Bang Novel gitu kan, ada Bang Afif gitu kan, yang sampai disiram air keras mobilnya gitu ya, dan rumahnya sempat diteror benda seperti bom pimpinan KPK gitu ya, banyak teror sebenarnya. Tapi kan tentu yang ramai itu nggak banyak ya, yang tidak terungkap ke publik. Tetapi setidaknya ini menandakan bahwa koruptor itu ketakutan ketika ditangkap gitu kan. Akhirnya mereka melakukan apa sih? Teror gitu kan. Teror itu bukti apa sih? Bukti bahwa orang itu takut untuk melawan gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi sih paling ya paling dikata-katakan saja gitu kan, paling dibentak-bentak, dimaki-maki, tapi hal biasa. Tapi kita calling down aja, karena tujuan kita adalah mengungkap kasus korupsi dan menangkap koruptor, itu aja. Paling mereka hanya memancing-mancing gitu kan, supaya kita emosi, supaya kita mukul gitu, paling begitu gitu kan. Gitu. Atau ini Bang, ada tawaran-tawaran apakah aduh dikasih rumah nih di villa mana ada nggak yang gitu-gitu mencoba? Alhamdulillah ya Kang. Karena itu tadi orang tahu KPK itu independen, gitu. KPK itu integritas kuat. Jadi sampai saat ini Kang, saya mungkin 1000-an saksi saya periksa, belum pernah ada yang menawarkan itu. Kenapa? Karena di awal kita ketemu, kita sudah mengatakan bahwa tidak boleh untuk memberikan suatu apapun. Bahkan ada biodata, kita ngasih biodata saksi, di situ ada nyata bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan bentuk apapun. Dan tapi mereka juga paham juga. Kan kita aja bahkan ada anekdot ya, kita bukan anekdot ya, fakta ya, bahwa kita pun kalau keluar daerah, air putih pun disuguhi kita nggak mau gitu kan, teh manis dan sebagainya. Karena apa? Kita sudah mendapatkan logistik dari kantor gitu kan, seperti itu. Jadi sampai sekarang belum pernah ada yang menawarkan. Dan saya pikir kita pun kerja di KPK kan untuk pengabdian, bukan sekedar gajian. Kalau gaji pun sudah cukup lah, gitu kan. Emang kita mau hidup seberapa banyak sih? Koruptor itu kan kayak begitu. Sebenarnya mereka mobil mewah udah ada satu, ya rumah sudah ada satu, mau apa lagi? Nyata pengen banyak. Rekening sudah ada, nolnya mungkin sampai miliaran gitu, tapi pengen lebih dari miliaran gitu kan. Kita aja kadang-kadang akhir bulan nolnya aja udah gelinding semua ya kan. Kita ini Abang ya orang berintegritas, saya dosen tahu sendiri lah honor dosen berapa gitu kan. Ya, tapi ini kan yang menarik Kang ya. Saya meriksa mereka, menggeledah rumah mereka. Jadi saya tahu kan keluarganya. Jarang sekali mereka bahagia Kang. Gitu. Weh, gitu ya Bang? Padahal duit banyak. Oh, siap. Uang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Ada nggak bahagia lah. Nyata uang itu saya di sini kemudian apa sih yang membuat saya akhirnya tetap konsisten dengan integritas dan jelas. Ternyata uang itu bukan segala-galanya. Gitu kan, dengan banyak uang kadang-kadang yang mereka keluar gitu kan dan sebagainya gitu kan, jadi keluarga berantakan gitu kan, rumah tangga nggak bener gitu kan, jadi banyak sekali keluarga koruptor itu yang nggak bahagia gitu kan. Ya, betul kalau Bang. bahagia hanya kalau kelihatan ke publik aja gitu kan. Ya, siap. Saya sepakat Bang, saya jadi dosen ini kan 14 tahun nih. Ya tapi bahagia Bang, duit nggak banyak tapi bahagia berkah gitu. Kan kelihatan di muka Akang gitu kan, orang bahagia gitu. Beda. Kalau saya baca ya kan, saya juga mempelajari psikologi kan. Kalau misalnya orang kita harus tahu kan, ini orang ini berbohong atau nggak berbohong atau sesuatu. Ya kelihatan mereka itu, karena kan kita melihat langsung koruptor atau saksi di ruang 2x3, ya 2x3 atau 3x4 gitu besar
nggak kayak ruang-ruang kayak kita dulu ingat foto box gitu ya. 2 kali lebih besar dari itulah. Bagaimana kan kita hanya berdua dengan dia, kita bisa kelihatan dia perilakunya kayak apa gitu kan. Bagaimana ternyata dia menyembunyikan psikologi yang luar biasa gitu. Jadi di situ saya melihat ya bahwa ternyata uang itu ya bukan segala-galanya, tetapi kita jangan berpikir pikiran kita, Kang. Ketika saya melihat mereka nyelamin, oh ternyata beda. Arti kebahagiaan mereka adalah uang. Dengan uang misalnya mereka nggak bahagia di rumah bisa keluar, gitu kan? Cari di luar, gitu kan? Jadi mungkin, jadi koruptor itu apa namanya, bahkan mungkin ya menuhankan uang gitu ya, karena uang itu segala-galanya bagi mereka gitu. Padahal kan nggak seperti itu kan dunia ini gitu. Toh saya melihat ya paling mereka ketika korupsi sebanyak-banyaknya berapa sih, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka pun juga jabatannya berapa lama sih? Kan nggak ada yang abadi gitu kan. Ya sekarang ya mereka harus di penjara dan sebagainya, walaupun ya akhirnya karena kita ngelihat begitu penjara kok kayaknya ada fasilitas ini itu dan sebagainya gitu kan, seperti itu. Tapi ya itulah uniknya. Kalau misalnya saya ngeliat kalau misalnya di zaman sekarang Indonesia udah benar, terus aktivis-aktivis dan dosen akademisi kayak kita mau menyuarakan apa, Kang? Ya betul. Betul, Bang. Saya lihat setiap orang ada zamannya. Kayak sekarang, kenapa sih permasalahan ini saya menjadi ketua wadah pegawainya? Karena saya berpikir gitu kan. Karena saya lihat, mungkin saya yang paling siap gitu kan menghadapi ini gitu. Ya, betul. Saya sepakat, Bang. Dan itu sebenarnya yang kita sebut tokoh, Bang. Makanya saya mengundang ke channel saya ini gitu untuk Abang sharing berbagi. Kenapa? Bagi saya mengundang Abang itu tidak mudah gitu. Jadi ini suatu kebanggaan dan bagi saya ini bagian daripada untuk mencerahkan rakyat Indonesia gitu. Sesungguhnya ada yang salah dan ada yang terjadi hal aneh di KPK. Ya kita perlu perbaiki itu loh. Nah, saya sering, Bang, ditelepon sama teman-teman media ya cerita. Misalkan, Kang Ujang dong, ini dong komentar dong, tolong dukung dong ini pimpinan KPK, kata gitu loh. Dukung dong Pansel, dukung dong TWK oleh pimpinan. Banyak, Bang. Tapi tidak ada yang saya gubris. Semuanya saya mendukung adalah mendukung abang-abang yang disingkirkan itu. Karena tahu TWK ini adalah proses akhir daripada penyingkiran atau pelemahan pembunuhan KPK itu. Dan saya tahu juga 75 pegawai itu ya memang ingin disingkirkan. Kan itu. Masa kita dukung yang begitu? Kalau saya mendukung, itu kan saya nggak waras. Ya tentu lihat Abang bisa cek di media tentang komentar-komentar saya kan bagaimana saya ingin menguatkan KPK mendukung teman-teman 75. Kenapa? Kita cinta terhadap tanah air ini, Bang. Bener nggak? Terhadap bangsa ini. Betul, makanya gitu. saya hadir di sini, kayak karena saya udah profiling Abang gitu kan. Bisa. Apa saya jadi penyidik kalau masih saya profilin dulu orangnya siapa nih gitu kan. Jadi deg-degan gitu. Enggak, maksud saya kalau kita kan dosen, ya kan? Iya. Nggak ada lah, kita nggak main proyek, nggak apa itu, nggak ada itu. Kita mah proyek mengajar untuk bangsa aja, Bang. Betul, Nah, kita kembali, Bang, ke TWK. Sesungguhnya gimana sih cerita TWK itu, Bang? Ya kan, apakah memang betul-betul tadi saya katakan tadi yang apa saya katakan subjektif saya, apakah memang betul-betul ingin disingkirkan atau seperti apa cerita awalnya ini? Kan awalnya kan ketika revisi undang-undang KPK itu kan kita bersuara ya, jangan sampai undang-undang itu kan sistem, ya kan, filosofis dasar penegakan hukum, pengen kemana sih arahnya KPK itu kan kelihatan. Kita jangan ngomongin pimpinan dulu, ngomongin sistem. Nah, salah satunya di situ kan ada peralihan status menjadi ASN yang kita sudah kaji. Ini kan bisa melemahkan KPK gitu. Kalau misalnya ya pegawai KPK menjadi ASN, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Kenapa nggak tahun 2002 founding father kita mengatakan bahwa pegawai KPK itu ASN? Karena memang pada saat itu kan ketika era reformasi gitu ya, paham birokrasi ketika itu yang korup gitu kan, sehingga jangan sampai pegawai KPK nanti kalau bukan nggak independen karena menjadi ASN gitu kan, artinya akan menjadi bagian sama pegawai itu akan menjadi statusnya sama dengan pegawai di kementerian-kementerian lain saat itu.
Saat itu bisa kok dibuat yang KPK namanya pegawai tetap KPK gitu kan. Bisa gitu kan. Itu di undang-undang sebelumnya Kang gitu kan, udah pegawai KPK adalah pegawai tetap dan tidak tetap dan pegawai negeri yang dipekerjakan gitu kan. Tapi ini bukan bagian dari KPK sampai seterusnya ya, hanya di waktu 10 tahun gitu kan. Dan bisa menjadi, dan kalau mau ingin tetap di KPK jadi pegawai KPK setelah 10 tahun. Artinya di sini ya pegawai KPK gitu kan. Nah, dari sini kemudian ya berubah tahun 2019 ketika alih status. Sebenarnya saat itu kita berpikiran, wah alih status ini bisa jadi menyingkirkan. Kenapa? Karena saat itu kan kalau menjadi ASN, lihat undang-undang ASN, ya ini harus di bawah 35 tahun gitu kan. Kemudian tidak boleh pernah menjadi PNS, Polri atau apa gitu kan, TNI. Kan KPK ada yang ex Polri, pensiunan, ex TNI gitu kan, ex PNS gitu kan. Udah pernah punya NIP gitu kan. Gitu. Nah, di situ kemudian kan akhirnya namanya alih status gitu kan. Dan kita paham gitu, alih status. Dan benar kan alih status gitu, bahwa ternyata pegawai KPK di atas 35 bisa gitu kan. Pegawai KPK yang misalnya pernah jadi pensiunan TNI, Polri dan PNS masih bisa jadi PNS lagi gitu kan. Nah, oke. Kemudian di PP-nya pun aturan tidak ada pemberhentian. Ya Kang ya. Kemudian di Perpom, oke lah muncul TWK. Tapi kalau waktu itu TWK sendiri tidak pernah dikatakan disampaikan pada kita bahwa ini memberhentikan. Ini hanya sebagai assessment. Gitu. Barulah rame ya. Mulai kecurigaan kita mulai ketika diumumkan gitu kan. Kemudian kita dikasih surat tugas nonaktif. Di situ kita mulai curiga. Wah, ini apa gitu kan? Kita pun juga tidak pernah diberitahukan akan diberhentikan. Sampai saat ini ya, kita tidak pernah mendapatkan SK pemberhentian kita. Dan pernah tidak berhentikan langsung, Yud, kamu berhenti ya? Nggak pernah. Di November gitu. Nggak pernah. Gitu. Baru yang kita masih tetap pegawai KPK sekarang, tapi kita dapat SK 652 bahwa kita harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab di tanggal 7 Mei yang lalu, artinya sudah Juni, Juli gitu kan. Padahal orang mau pensiun aja kan, itu masih bisa bekerja besok, atau orang yang mengundurkan diri, besoknya hari ini pun dia mau masuk kerja masih bisa kerja, lah kita nggak bisa, gitu kan. Di sinilah kami lihat banyak keanehan, banyak kejanggalan, belum dari pertanyaan-pertanyaannya, gitu kan, yang kami pun kemudian melapor kepada Ombudsman. Kenapa? Kalau kami yang mengungkap dan sebagainya, tentu nggak objektif, karena kami yang disingkirkan, gitu kan. Kemudian pimpinan KPK pun juga pernyataan-pernyataan mereka pun juga pasti akan membela kebijakan mereka, gitu kan. Di sini perlu ombudsman gitu kan. Ya benar, ombudsman melakukan temuan maladministrasi. Artinya ini adalah lembaga independen loh, ya lembaga negara yang berhasil yang istilahnya di luar kita, ya pihak berperkara itu membuka itu semua. Seperti itu Kang. Jadi dari situ kami lihat ini kami banyak mengatakan bahwa itu 1002 lain itu bisa kok. Ya tentu saja kami harusnya bisa. Kan pertanyaan-pertanyaan tidak ada pertanyaan yang ini bukan pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang apa sih UUD 45, apa sih Pancasila, apa sih tentang NKRI, konsep wawasan kebangsaan. Kan saya ini anak dulu lulusannya sejarah UI kan, gitu kan, paham itu semua gitu. Enggak, ini pertanyaannya tanya jawab dan sebagainya, tiba-tiba Anda tidak memenuhi syarat. Saya pernah lihat ada tuh yang poin merah dan sebagainya, kebanyakan karena melawan perintah atasan. Ya saya katakan ketika wawancara, ketika ada atasan mengintervensi kasus, saya tidak mau, itu yang pertama. Disuruh belok-belok, saya nggak mau, gitu kan. Ini karena saya tahu, ini kebanyakan saya pikir karena idealisme. Dan begitu 75 nama ini keluar, ya, kan, udah jelas lah ini apa gitu kan. Nggak usah lagi membuktikan, kan ini bukan pembuktian penyidikan gitu kan, kita harus fakta. Dari situ aja terlihat gitu ya. 75 orang ini siapa gitu, bukan kaleng-kaleng semua, gitu kan. Jadi dari sinilah kemudian ya kami melihat atas wawasan kebangsaan ini itu kalau nanti akhirnya di November memberhentikan ya itu berarti benar-benar untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang terbaik gitu kan. Dan akhirnya benar bahwa revisi undang-undang KPK itu melemahkan KPK. Kan dulu katanya memperlemah gitu kan. Jadi jangankan 51 orang atau 75 orang berhenti. Satu orang berhenti aja gara-gara undang-undang itu berarti memperlemah dong. Ya kecuali emang mau mengundurkan diri, tapi kan enggak, gitu kan. Nah, tapi kami seperti tadi saya katakan Kang ya untuk luar biasa ya 75 orang ini itu memberhentikannya itu dengan jalan berliku gitu, tes wawasan kebangsaan,
kemudian butuh banyak lembaga gitu kan. Gitu. Padahal putusan MK sudah jelas bahwa pegawai KPK itu ketika alih status menjadi ASN atau menjadi PNS sekarang, itu mereka tidak boleh dirugikan karena telah berkontribusi dan berdedikasi lama kepada KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi Mahkamah Konstitusi saja mengakui dan menghargai gitu kan jasa kami. Dan yang kedua tadi Presiden ya langsung loh yang mengatakan bahwa 75 orang tidak boleh diberhentikan. Jadi apa namanya? Saya tidak tahu ada konstelasi apa, siapa, bagaimana politiknya apa gitu kan. Yang kami mau sebenarnya ya kami tetap di KPK untuk memberantas korupsi gitu kan. Itu aja gitu. Karena memang dari sisi jiwa kami, soalnya memang sudah chemistry-nya ke pemberantasan korupsi, kemudian yang kedua ya kompetensi kami gitu kan. Karena kami memang penyidik gitu kan. Saya sendiri penyidik udah 8 tahun gitu ya. Belum yang senior-senior saya gitu. Mereka kenapa nggak diberdayakan gitu kan? Gitu. Apa namanya? Ini yang makin membuat banyak kejanggalan dan keanehan-keanehan. Makanya kami menunggu lagi nih Komnas HAM ya untuk hasil dari investigasi mereka terhadap proses yang kami katakan bahwa ini upaya untuk menyingkirkan kami agar tetap bisa memberantas korupsi dengan bekerja di KPK. Gitu kan? Nah, biasa sepakat Bang begini kan semenjak Abang katakan dinonaktifkan lah, bahasa saya nonaktifkan, mohon maaf ya. Itu kan kasus wali kota Tanjung Balai yang menyeret wakil ketua DPR juga nggak ada tuh sekarang. Ayem-ayem aja hilang kan. Saya yakin kalau 75 pegawai KPK-nya itu masih aktif, kena tuh wakil ketua DPR. Saya sih punya keyakinan gitu kan. Kelihatannya ini mohon maaf gitu ya. Ada oknum-oknum mohon maaf ya. Mohon maaf di KPK yang memang ingin mengamankan kasus-kasus besar. Saya melihatnya seperti itu. Nah, saya gini Bang. Nah, terakhir nih Bang. Ini kan Ombudsman sudah memutuskan ya dengan resmi secara kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia bahwa terjadi maladministrasi. Nah, saya baca sih maladministrasi itu ada apa aja, termasuk ada penyalahgunaan wewenang pimpinan gitu loh. Nah, seandainya keputusan Ombudsman itu tidak dipatuhi gitu loh, ya kan oleh oleh pimpinan KPK gitu. Lalu apa langkah-langkah Abang? Kira-kira seperti apa langkah berikutnya, Pak? Ya, untuk langkah berikutnya tentu saya harus konsolidasi dulu ya Kang dengan 75 orang karena kita ini itu kan bergerak bersama. Di sini saya sudah tegaskan bahwa tidak ada penokohan. Saya memang ketua wadah pegawai KPK tapi saya juga bagian dari 75. Jadi semuanya silakan bersuara. Saya akan bersuara ketika memang membutuhkan ketua wadah pegawai KPK untuk bersuara. Tapi untuk sekarang kan mereka bersuara semua. Itu setidaknya hal yang luar biasa ya. Berarti semua orang. Jadi saya melihat bahwa ke depan ya kalau lihat hasilnya Ombudsman kan ada presiden ya. Sekarang presiden sudah menyatakan akan memberhentikan presiden sudah menyatakan bahwa 75 orang ini tidak boleh diberhentikan gitu kan. Tentu kita kalau bisa ada hasil Ombudsman tentu kita berharap bahwa presiden bisa melihat bahwa diangkat lagi kan 30 Oktober nanti kan ya waktu dari Ombudsman untuk mengangkat jadi ASN. Makanya kami pun bersabar karena ini kan rekomendasi 30 hari. Kita lihat KPK akan apa. Tapi kalau melihat sekilas ya kalau misalnya mereka KPK tetap bersekuku, setidaknya kami sudah paham bahwa ya memang kami ingin disingkirkan. Sebenarnya kalau misalnya ada hasil Ombudsman ini kan kalau punya etikat kan sudah jelas, ya kan? Oh ini ada Ombudsman. Oke kalian pegawai-pegawai KPK yang sudah berkontribusi dan pimpinan KPK itu tahu kita kan, tahu kita kerja kita ikhlas bareng. Ya, kemudian melaporkan kasus-kasus kita. Pimpinan KPK tahu kasus yang kita tangani. Kalau mereka yang merintahin, mereka tahu kerja kita 1 kali 24 jam, siang, sore, malam, gitu kan. Tahu mereka semua sama kita, gitu kan. Makanya kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan karena tahu kita, gitu kan. Jadi kita harus berhenti di KPK, gitu kan. Karena mereka sudah tahu, wah kita ini adalah lokomotif atau motornya KPK, gitu kan. Seperti itu. Tapi kita lihatlah Kang. Yang jelas patokan saya selain hasil Ombudsman ada 2 Kang, yaitu arahan Presiden Jokowi agar 75 orang ini jangan diberhentikan dan kalau misalnya ada kekurangan diberikan pelatihan. Itu kan simple gitu, tinggal dilaksanakan aja. Kok jadi ribet gini gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi ya dan pertimbangannya tidak boleh merugikan. Itu aja sih bagi saya
yang membuat saya agak lebih lega dan lebih akan fight gitu kan, bahwa ternyata sudah ada temuan nih maladministrasi gitu kan. Jadi kita ke depannya mau kemanapun, mau ke ranah pengadilan, mau ke ranah apa namanya lembaga lain, ya kita sudah siap karena kita punya waktu kurang lebih 90 hari lagi, Kang. Seperti itu, Kang. Luar biasa tokoh kita kali ini ya, masih muda, sangat cerdas, sangat berintegritas, malah mohon maaf disingkirkan oleh oknum-oknum. Nah, sebenarnya gini Bang, kan kalau Abang disingkirkan dengan 75 pegawai yang lain kan. Nah, lalu pasti kan ada aktor yang nyingkirkan. Ini siapa ini sebenarnya aktor-aktor yang nyingkirkan itu? Apakah di dalam KPK apa di luar ini? Kita perlu tahu nih. Ya, itulah Kang, makanya kita apa namanya membongkar itu melalui lembaga yang lebih objektif gitu ya. Kejanggalan-kejanggalan yang kita temui, ya fakta-fakta yang kita dapatkan biar diungkap gitu ya. Supaya jangan nanti kita dibilang, oh kita emang mencari perkara, kita mencari masalah gitu kan. Enggak gitu kan. Masalah kita adalah korupsi gitu kan. Yang tertawa terhadap kejadian ini adalah koruptor. Ya, misalnya orang-orang yang pernah saya periksa, yang pernah saya tangkap, syukur itu Yudi tuh. Dulu gue ditangkap sama dia, dulu harta hasil korupsi gue dirampas oleh Yudi gitu kan. Sekarang Yudi yang diberhentikan. Jadi gue udah keluar penjara, gue belum keluar penjara, Yudi udah berhenti duluan kan gitu kan. Nah, yang jelas sebenarnya Kang, ini pimpinan KPK lah harusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan ini semua. Kenapa? Ya karena mereka lah yang harusnya istilahnya menjaga agar alih status ini itu semut gitu kan, nggak gaduh kayak begini. Ya harusnya mereka paham ketika ada peraturan komisi, kemudian ada TWK, wah nanti TWK ini akan menyingkirkan gitu kan, apa namanya dibikin sedemikian rupa, misalnya ada pelatihan, harusnya ya yang ngomongin bahwa 75 ini tidak boleh berhenti kan pimpinan KPK bukan presiden gitu kan. Ya. Diberikan pelatihan gitu kan, ini kok malah presiden yang ngomong, ini menarik gitu. Nah saya lihat sekarang kan pimpinan KPK tinggal lihatlah bagaimana itikat mereka gitu kan. Kalau memang mereka tetap mau memberhentikan ya berarti memang itikatnya di mereka gitu ya. Dan kami kan ya cukup tahu aja gitu kan bahwa wah ternyata seperti ini loh gitu kan. Ya kami pun baru kenal pimpinan ini baru paling Pak Firly lah dulu dapat di penindakan. Yang lain kan baru 2019. Kami sudah saya sendiri sudah dari pimpinan pertama gitu kan. Tahu lah pimpinan pertama, tanyakan saja siapa misalnya yang di 75 orang ini, tahu mereka semua orang-orang dedikasi. Makanya kan pimpinan KPK kan X itu banyak yang bersuara gitu kan, karena mereka paham kami ini istilahnya pekerja keras di KPK seperti itu ya. Sekarang tinggal kita lihat Kang, ya 5 pimpinan KPK ini ya itu mereka mau nggak berbuat gitu ya. Kalau tidak ya berarti memang apa namanya mereka ingin kami berhenti gitu ya. Untuk bekerja, bukan hanya bekerja ya, tapi juga untuk memberantas korupsi di negeri ini gitu. Dan kami pun juga sekarang berharap juga ya apa namanya tinggal harapan kami ya tinggal ke presiden sekarang sebenarnya. Tinggal bahwa presiden itu ingin apa membangun sebuah konsep istilahnya penyelamatan pemberantasan korupsi ya, dimulai dari kami gitu ya. Dan kami pun adalah orang-orang yang seperti Akang bilang ya sudah belasan tahun gitu kan, nama KPK kan juga dibangun oleh 75 ini gitu kan. Ya. Gitu. Kenapa? Itu aja dilihat kan nggak ada pertimbangan gitu ya, nggak ada. Pokoknya Anda tidak memenuhi syarat out gitu kan. Benar-benar saya pikir kalau memang ada etikat baik itu kan, wah ini si ini kan dia udah 15 tahun di KPK, dia ini pasti ada itu, tapi ini enggak gitu. Pertimbangannya hanya kesuasaan kebangsaan saja gitu kan. Ini menarik gitu Kang. Seperti itu Kang. Wah, luar biasa, semakin menarik ini diskusi saya dengan beliau ya. Makanya saya bilang sejak lama saya ingin menghadirkan beliau nih. Karena bagaimanapun kita ya anak-anak muda, saya masih muda juga Bang. Jadi kita ingin mencerahkan bangsa ini dengan cara kita gitu. Kalau ada sesuatu kebatilan ya kita dobrak. Kalau ada sesuatu ketidakadilan ya mari kita dobrak juga. Kalau ada kebenaran yang dinafikan ya kita ungkap itu gitu loh. Nah, hari ini saya menyaksikan ya teman-teman seluruh Indonesia menyaksikan bahwa yang terjadi di KPK itu ada sebuah usaha ya yang intinya ingin menjegal atau ingin memberhentikan atau ingin menyingkirkan karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki oleh KPK. Kalau menurut saya
karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki KPK dan aset bangsa ini gitu loh. Nah ini kekeliruan yang harus kita kritisi bersama. Nah terakhir nih Bang, pandangan Abang nih terhadap sosok Ketua KPK, Pak Firly. Saya ini kan namanya Abang yang lebih tahu seperti apa. Gitu. Ini pamungkasnya ya. Iya. Ya, tentu saya sebagai pribadi ya, ya kenapa Firly waktu deputi penindakan gitu, itu pertama kali, terus sekarang pimpinan KPK. Ya ketika ketemu pun ya tidak ada masalah pribadi gitu ya. Ya sama ketika 75 orang ini, bahkan ada beberapa yang sudah kenapa Firly dari zaman kepolisian gitu kan, gitu yang termasuk 75 ini gitu. Jadi sekarang ya saya sih berpesan gitu kan, ya Pak Firly ini kan sekarang jadi ketua KPK, itu yang pertama. Amanat pemberantasan korupsi itu kan ada di beliau, gitu kan. Jadi harusnya beliau melihat bagaimana rakyat ingin koruptor dihukum berat, ya kan? Bagaimana koruptor itu korupsi ingin diberantas. Sebenarnya itu aja gitu kan. Jadi harus berpikir bahwa sekarang adalah ketua KPK, harapan dari masyarakat Indonesia itu gitu. Jadi apa namanya? Saya pikir sekarang saya sedih juga ngelihat di sosmednya KPK gitu kan, Instagramnya KPK, Facebooknya KPK, Twitternya itu isinya kan hal yang tidak pernah saya temukan ketika dulu saya masuk. Dulu kan apa namanya, orang selalu berharap KPK nangkap ini nangkap itu gitu kan. Nah sekarang Pak Firly harus membuktikan itu, dia harus mengungkap kasus-kasus besar ya kan. Kemudian yang kedua harus menghukum para koruptor dengan vonis yang berat sebagai efek jerah gitu. Kemudian ya sekarang Pak Firly sudah dapat hasil dari ombudsman, ya sekarang kita lihat Pak Firly itu mau apa gitu kan. Karena bagi saya Pak Firly sebagai ketua KPK ya kalau memang berkomitmen untuk memberantas korupsi, salah satunya adalah dengan menjaga internal KPK supaya kondusif gitu kan, dengan istilahnya mengangkat 75 orang menjadi ASN gitu kan. Dan kami pun sebenarnya istilahnya bukan ASN yang kami cari gitu kan, tapi bagaimana bahwa di KPK lah sebagai lembaga yang bisa memberantas korupsi di Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang 30 tahun 2002 gitu kan, bahwa KPK dibentuk karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Jadi itu aja Kang dari saya, bahwa ya sekarang harapan masyarakat memberantas korupsi ya di ketua KPK, dan ketua KPK ya Pak Firly gitu kan. Ya beliau lah yang harusnya untuk bisa menunjukkan komitmen tersebut kepada masyarakat. Seperti itu Kang. Soalnya kalau misalnya saya mengkritisi kinerja beliau, saya juga masih bagian dari KPK gitu kan. Biar masyarakat saja yang menilai seperti apa kinerjanya. Begitu, Kang Ujang. Luar biasa ya apa yang dijelaskan oleh beliau dari awal nih sampai akhir hampir 1 jam ini tidak terasa. Ini apa ya, spesial nih, podcast spesial untuk bangsa ini gitu. Karena kita ingin mengawal sejarah pemberantasan korupsi melalui YouTube ini juga gitu Bang. Ceritanya begitu. Kita ingin punya sumbangsi terhadap bangsa ini. Ketika KPK-nya dilemahkan, kita jangan tinggal diam gitu. Ketika ada karyawan-karyawan terbaiknya gitu ya, pernah disingkirkan, ya jangan tinggal diam juga gitu. Kita bersuara semua. Dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia berjuang mendukung perjuangan Abang dan teman-teman. Saya punya keyakinan itu Bang. Ada yang mau disampaikan silakan Bang kepada seluruh rakyat Indonesia Bang. Terima kasih rakyat Indonesia, bahwa memberantas korupsi ini bukan pekerjaan mudah. Bayangkan sekarang sudah 23 tahun kita reformasi, ya sebenarnya sudah banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap, yang dulu masih di ruang gelap, hanya ada di obrolan warung kopi, ketika ingin menjadi pejabat harus bayar gitu kan, ternyata benar berhasil dibuktikan oleh KPK. Kemudian ketika ingin menang tender harus bayar, ternyata benar berhasil dibuktikan oleh KPK. Ketika ingin mengimpor bahan makanan, ternyata harus store berapa persen fee per kilo gitu kan, atau per ton, ternyata benar itu terjadi, dan korupsi-korupsi lainnya. Jadi bahwa dengan kondisi pemberantasan korupsi yang mungkin masyarakat agak pesimis sekarang ya, namun yakinlah bahwa harus membangun optimisme gitu kan. Kenapa? Karena kalau tidak, maka pemberantasan korupsi akan semakin layu. Tapi setidaknya harus ada orang-orang yang selalu bersuara ya, karena suara itu adalah hal yang menjadi senjata bagi rakyat Indonesia, bahwa tidak boleh misalnya nanti para koruptor itu ketika melakukan korupsi gitu kan,
itu tidak ada yang bersuara untuk memberantasnya. Nanti mereka akan semakin semena-mena dan uang rakyat akan semakin habis, apalagi di era pandemi ini. Terima kasih. Itu saja dari saya, Kang. Wah, luar biasa sekali lagi. Wah, Bang, apa ya? Saya langsung mendapatkan narasumber yang apa ya, yang dari sumbernya langsung gitu kan. Oh, di A1, KPK kalau A1 ya, istilahnya A1 saya. bukan Jadi, arti gambar, artinya gambar. apalagi kaleng-kaleng ya, Bang. Bukan. Ini itu teman-teman di seluruh Indonesia kita telah menyaksikan bincang-bincang saya dengan tokoh muda kita, tokoh muda Indonesia ya, saya sebutnya ya. Saya mendoakan supaya beliau juga diberikan kekuatan ya untuk tetap berjuang memberantas korupsi, itu penting. Lalu juga saya juga berdoa, kita semua berdoa agar beliau juga suatu saat jadi pemimpin bangsa lah. Saya punya keyakinan itu. Sama-sama berdoa, Bang ya. Bang, terima kasih nih, sehat selalu buat Bang Yudi dan Ya, keluarga. Kang Selamat Ujang juga selalu siap. bersuara, justru Amin, posisi amin. kayak Kang Ujang ini yang penting bagi Republik di saat kondisi seperti ini gitu ya. Amin ya, Ya, walaupun saya banyak ancaman, banyak ini kita ya. bersuara, Bang, untuk Oke. kebenaran. Terima kasih, Insya Allah. Kang. Bang, makasih ya. Sekali Kang. lagi, terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia. Kita telah berbincang dengan beliau ya, tokoh muda sekali lagi Indonesia, Bang Yudi Purnomo Harahap yang luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.